Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Sofi Maliah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian kitab hadis Sunan Ad-Darimi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh Ibu Hajah Anisatun Mutiah. Biografi Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi memiliki nama lengkap Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahram bin Abdul Somad Ad-Darimi At-Tamimi. Adapun kunyahnya Abu Muhammad Al-Samarkandi Al-Hafiz Ad-Darimi merupakan penisbatan terhadap Darimi bin Malik yang berasal dari Bani Tamim, dan kemudian penisbatan ini menjadi nama populer bagi Imam Ad-Darimi. Sedangkan At-Tamimi adalah penisbatan pada satu kabilah yang telah membebaskannya. Adapun nama As-Samarkandi adalah tempat di mana Ad-Darimi bermukim dalam pengembaraan keilmuannya, sehingga tempat ini disebutkan sebagai tempat yang tidak pernah sepi dari para pecinta dan penyebar ilmu. Imam Ad-Darimi dilahirkan bertepatan dengan tahun wafat Ibnu Al-Mubarak, yaitu pada tahun 181 Hijriah atau 797 Masehi. Imam Ad-Darimi meninggal setelah Asar tahun 255 Hijriah atau 869 Masehi bertepatan dengan hari Tarwiyah, yang kemudian dikebumikan pada hari Jumat yang bertepatan dengan hari Arafah. Dalam perjalanan intelektualnya, Imam Ad-Darimi melakukan perjalanan menuju Khurasan dan belajar hadis kepada para ulamanya. Bahkan tidak berhenti sampai di Khurasan, melainkan melanjutkan perjalanannya menuju Irak, Kufah, Wasit, Basroh, Syam, Hims, Suwad, Hijaz, Mekah, dan Madinah. Metode penulisan kitab Sunan Ad-Darimi. Di antara karya yang terkenal dari Ad-Darimi adalah kitab hadis yang diberi judul dengan Al-Hadis, Al-Musnad, Al-Marfu' wa Al-Mauquf wa Al-Maktub. Akan tetapi, dalam penerbitannya diubah menjadi Sunan Ad-Darimi. Dari segi penyusunannya, kitab Musnad Ad-Darimi lebih tepat disebut Musonnaf, bukan Musnad. Sementara itu, sebagian ulama menyebutkan kitab As-Shahih. Kitab Musnad ini tidak lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan kitab Sunan. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa kitab ini dapat dijadikan sebagai salah satu kitab induk hadis yang menggantikan Sunan Ibnu Majah. Karya Imam Ad-Darimi di kalangan muhaddisin seringkali disebut sebagai kitab musnad, namun tampaknya lebih populer dengan penyebutan As-Sunan. Bahkan menurut As-Suyuti, penyebutan As-Sunan lebih tepat dikarenakan kitab tersebut tersusun dalam bentuk bab, bukan berdasarkan pada nama-nama sahabat, sebagaimana umumnya dalam kitab-kitab musnad. Dalam hal ini, penamaan karya Imam Ad-Darimi sebagai kitab Al-Musnad bisa saja dalam artian bahasa, bukan dalam artian terminologi muhaddis, sehingga ia disebut sebagai kitab Al-Musnad karena di dalamnya dihimpun hadis-hadis dengan rentetan sanad secara lengkap. Sistematika penyusunan kitab Sunan Ad-Darimi. Sebagai kitab Sunan, karya Imam Ad-Darimi ini jelas tersusun dalam bentuk kitab yang terbagi ke dalam beberapa bab tertentu. Secara keseluruhan, Sunan Ad-Darimi terdiri dari 24 kitab dan 2686 bab. Sedangkan jumlah hadis yang terhimpun di dalam kitab Sunan ini terdiri dari 3.498 hadis.
Adapun bab-bab hadis tersebut diantaranya yaitu Muqaddimah, Kitab As-Sholat, Kitab Az-Zakat, Kitab As-Saum, Kitab Al-Manasik, Kitab Al-Adohi, Kitab Asy-Syaid, Kitab Al-Ati'mah, Kitab Al-Asyribah, Kitab Al-Ru'yah, Kitab An-Nikah, Kitab At-Tolak, Kitab Al-Hudud, Kitab An-Nudur wa Al-Aiman, Kitab Ad-Diyat, Kitab Al-Jihad, Kitab Al-Syar, Kitab Al-Buyu', Kitab Al-Isti'zan, Kitab Ar-Raqa'i', Kitab Al-Faru'id, Kitab Al-Wasyaya, dan yang terakhir Kitab Fadail Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.